Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Dengan persaingan yang semakin ketat, laga melawan The Socceroos akan menjadi momen krusial yang menentukan langkah tim Merah Putih ke babak selanjutnya. Sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah pelatih top sudah melihat potensi besar dalam timnas Indonesia, mulai dari mentalitas pemain yang semakin kuat hingga sistem pembinaan yang terus berkembang. Kini Indonesia benar-benar menjadi ancaman di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuktikan bahwa prediksi mereka bukan sekedar omong kosong. Jika dulu Indonesia hanya dikenal sebagai tim Asia Tenggara, kini untuk pertama kalinya dalam 88 tahun, Garuda memiliki peluang besar untuk kembali berlaga di panggung sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir awalnya menargetkan bahwa Indonesia baru bisa tampil di Piala Dunia 2034. Namun performa cemerlang di babak kualifikasi membuktikan bahwa peluang itu datang jauh lebih cepat dari perkiraan. Melihat kesempatan emas ini, Erick pun bergerak cepat dengan mendukung penuh timnas Indonesia, termasuk dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas melalui jalur naturalisasi. Ya, strategi naturalisasi pun terus dilakukan untuk memperkuat tim secara instan. Terbaru, PSSI kembali menambah kekuatan dengan menaturalisasi 3 pemain top, yaitu Dane James, Joy Pelupesi, dan Emil Audero. Dengan tambahan pemain berkualitas ini, timnas Indonesia semakin solid di berbagai lini. Kombinasi pemain naturalisasi dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho membuat Indonesia semakin kompetitif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik kebangkitan ini, ternyata beberapa pelatih dunia sudah lebih dulu melihat potensi besar Indonesia. Salah satunya adalah Roberto Mancini, ex-pelatih timnas Italia, Arab Saudi, dan juga Manchester City. Saat masih menangani Arab Saudi, Mancini melihat bahwa Indonesia adalah tim yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah tim yang terhormat dan tidak mudah seperti yang diharapkan beberapa orang karena memiliki sekelompok pemain profesional yang hebat, tidak seperti Arab Saudi yang menderita karena sedikitnya pemain yang bermain di Liga Eropa, kata Roberto Mancini. Hasilnya, Mancini dipecat setelah Arab Saudi hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Indonesia di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, dan di leg kedua The Green Falcon justru kalah 2-0 dari Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa ramalan Mancini memang bukan sekedar perkataan kosong. Selain Mancini, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, juga meramalkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Meskipun timnas Garuda sempat dibantai Jepang 4-0, Moriyasu melihat bahwa Indonesia akan semakin kuat jika terus melanjutkan strategi naturalisasi dan memperbaiki sistem pembinaan pemain. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, kata Hajime. Sebagai pelatih yang sukses membawa Jepang tampil impresif di Piala Dunia, pernyataan Moriyasu tentu bukan sekedar basa-basi. Ia melihat langsung perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia. Dengan semakin banyaknya pelatih dunia yang menyadari potensi Indonesia, Australia kini harus lebih waspada. Jika dulu timnas Garuda dianggap sebagai tim lemah, kini mereka telah menjelma menjadi kekuatan baru yang siap mengguncang Asia. Terlebih lagi, Indonesia baru saja melakukan gebrakan besar dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didukung oleh Alex Pastoor dan juga Daniel Lezat sebagai bagian dari staf kepelatihan. Di mana perubahan besar ini juga semakin mempertegas ambisi Indonesia untuk menembus level dunia. Laga melawan Australia nanti akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Apakah Garuda mampu membuktikan bahwa mereka benar-benar layak bersaing di level tertinggi? Atau justru Australia akan menunjukkan dominasinya? Ya, kita tunggu aksi mereka di laga Maret ini. Dan beralih pada berita selanjutnya, Australia menghadapi persaingan ketat di babak kualifikasi grup C dengan mereka masih harus menghadapi Indonesia, China, Jepang, dan Arab Saudi. Legenda sepak bola Australia, Tim Cahill, menyebut Indonesia kini setara atau bahkan lebih baik dari Australia di kancah sepak bola Asia. Pernyataan ini muncul jelang 4 laga penting Socceroos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya melawan Indonesia pada 20 Maret di Sydney. Saat ini Australia berada di posisi kedua grup C dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia yang mengoleksi 6 poin bersama Arab Saudi, Bahrain, dan juga China.
Cahill menilai persaingan di Asia semakin ketat dan Indonesia menjadi salah satu ancaman yang nyata. Ya, pernyataan Cahill menunjukkan betapa kompetitifnya sepak bola Asia saat ini, dengan Indonesia muncul sebagai kekuatan baru yang mampu menyaingi Australia. Bagi Socceroos, ini menjadi peringatan serius dalam perjuangan mereka untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang hanya menyediakan 2 tiket dari grup C. Pelatih Tony Popovic yang baru menangani tim menghadapi tekanan besar untuk memaksimalkan skuad dalam waktu singkat. Laga melawan Indonesia juga akan menjadi ujian kunci mengingat kedekatan poin dan peningkatan performa Garuda di kancah internasional. Kepada AAP di konferensi Sport NXT di Melbourne, Cahill mengatakan, "Tony, saya bermain dengannya, dia pria hebat, dia punya tantangan besar di pundaknya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia profesional, pelatih hebat dan orang yang lebih baik lagi. Dia akan diuji karena itulah sifat dari pekerjaan ini. Dia punya banyak pemain berbakat, tapi lihat Indonesia, Arab Saudi, mereka setara, bahkan ada yang lebih baik. Ya, itulah realitas sepak bola saat ini. Saya mendoakan yang terbaik, tapi dia pelatih dan orang baik. Butuh waktu untuk menerapkan gaya permainannya dan beradaptasi dengan tim karena waktu latihan terbatas, tapi dia akan memaksimalkan dan semoga dia sukses." Demikian ujarnya. Ya, timnas Indonesia sudah mulai bersiap untuk laga krusial menghadapi Australia di Sydney Stadium pada Kamis 25 Maret 2025. Mereka tampak bersemangat untuk laga ini. Terutama Kevin Dix yang sudah tak sabar bermain di laga timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix pun sudah berencana berangkat ke Sydney, Australia pada Senin depan 17 Maret 2025. Para pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri abroad berangkat secara terpisah dan kemungkinan besar mereka akan bertolak ke Australia setelah laga akhir pekan ini. Dikutip dari kanal YouTube Copenhagen Sundays, Kevin Dix mengatakan, "Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin, jadi itu akan menjadi perbedaan yang sangat besar. Tapi itu juga bagus, saya pikir bermain untuk timnas di negara-negara seperti Australia saat ini menjadi kesempatan karena kita tahu apa yang harus kita lakukan." Sementara itu, supporter timnas Indonesia sudah bersiap menyambut kedatangan para penggawa timnas Indonesia di Bandara Australia. Mereka mempersiapkan penyambutan untuk timnas Indonesia yang akan tiba di Sydney. Sementara itu, pertandingan melawan Australia sangatlah krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui 2 tim teratas berhak lolos langsung, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Saat ini skuad Garuda duduk di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Ya, kita tinggalkan keberangkatan ke Australia, kita beralih pada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA merinding melihat persaingan ketat grup C yang dihuni timnas Indonesia. Pasalnya, 6 negara yang berada di grup C itu masih memiliki kans yang sama besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Memang tak bisa dipungkiri jika grup C saat ini sangatlah kompetitif. Di 4 laga tersisa, Jepang memimpin sangat nyaman dengan koleksi 16 poin. Bisa dibilang tim berjuluk Samurai Biru itu hampir pasti menyegel tiket otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Australia berada di urutan 2 dengan 7 poin, timnas Indonesia mengekor di posisi 3 dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol saja atas Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Artinya, masing-masing tim punya peluang terbuka untuk finish posisi 2 dengan menyegel tiket otomatis lolos. Nah, persaingan sengit inilah yang menjadi sorotan FIFA. Hanya ada satu kata yang menggambarkan situasi di grup C, yakni ketat. Grup C sama dengan ketat, tulis akun FIFA dalam Instagramnya pada Sabtu 15 Maret 2025. Adapun masing-masing tim akan kembali memulai perjuangannya di grup C pada Kamis 20 Maret 2025. Timnas Indonesia melawan Australia, Jepang hadapi Bahrain, dan Arab Saudi melawan China. Kemudian di matchday ke-8, timnas Indonesia akan menantang Bahrain. Sementara Jepang menghadapi Arab Saudi dan Australia melawan China. 2 laga lanjutan ini merupakan laga krusial bagi masing-masing tim untuk menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Ya, sebagaimana dikutip, tim yang finish di 2 teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara untuk tim yang menghuni posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangannya melalui babak keempat. Melihat syarat itu, timnas Indonesia hingga China masih bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, lanjut ke kualifikasi putaran keempat atau bahkan gugur jika finish ke-5 dan ke-6.
Ya, beralih pada berita selanjutnya, media Australia mempertanyakan keputusan Tony Popovic yang mencoret sang top skor untuk melawan timnas Indonesia. Socceroos akan menjamu skuad Garuda pada matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi timnas Indonesia, Tony Popovic memanggil 26 pemain terbaik pilihannya, 4 diantaranya debutan alias pertama kali dipanggil. Sementara itu, pelatih asal Australia itu mencoret Michael Duke, sang striker Masida Zelvia yang menjadi salah satu mesin gol Socceroos. Michael Duke saat ini berstatus sebagai top skor, sementara timnas Australia yang masih aktif bermain untuk negara itu dengan koleksi 12 gol. Sementara secara keseluruhan dia bertengger di peringkat ke-21 dan dalam jajaran top skor timnas Australia sepanjang masa dengan 45 caps. Tony Popovic menyebut alasan dirinya tidak memanggil Michael Duke untuk melawan timnas Indonesia karena sang striker dinilai tidak memenuhi kriteria menit bermain. Dia menilai bomber berusia 34 tahun itu telah lama tidak mendapatkan kesempatan bermain dan terlalu sibuk menikmati masa liburan di musim dingin. Iya, itu karena kurangnya waktu bermain. November adalah pertandingan terakhirnya. Kemudian dia jelas-jelas sedang istirahat selama liburan musim dingin dan dia tidak banyak bermain sepak bola sejak J-League, yaitu Liga Jepang, melanjutkan musim baru. Itu jelas tidak berarti dia tidak akan pernah terpilih, kata Tony Popovic. Posisi sang top skor Australia itu digantikan oleh Kusiniengi yang dinilai mempunyai gaya bermain sesuai dengan kriterianya. Namun pelatih berusia 51 tahun itu tak menutup kemungkinan akan kembali memanggil Duke untuk pertandingan pada Juni 2025. Ada kemungkinan dan mungkin pernah melihat skuad ini ada beberapa pemain yang telah camp pelatihan terakhir. Saya pikir tidak dalam performa terbaik, tapi bermain sangat baik selama beberapa bulan terakhir dan kemudian mereka kembali bermain. Saya yakin jika Mitch mendapatkan beberapa menit bermain, dia akan bersaing untuk bulan Juni, ujarnya. Sementara itu, salah satu media Australia, The Roar, justru dibuat bertanya-tanya oleh keputusan Popovic ini, sebab Duke sebelumnya menjadi andalan di Socceroos. Keputusan menyingkirkan Duke, salah satu pemain yang paling dapat diandalkan, bekerja keras dan populer di bawah asuhan Graham Arnold, dipertanyakan, tulis The Roar. Mengingat Popovic telah memilih untuk memanggil penyerang Portsmouth Kusiniengi yang baru kembali bermain dalam 2 pertandingan setelah absen 3 bulan karena cedera lutut. Nah, di sisi lain, ketidakhadiran Duke bisa saja menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Namun, skuad Garuda juga harus waspada dengan Kusiniengi yang telah mencetak 6 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijadwalkan bakal melaksanakan latihan perdana pada Minggu 16 Maret ini. Pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa akan langsung ke Sydney setelah menyelesaikan kewajibannya membela klub masing-masing, jelas PSSI. Sementara pemain yang bermain di dalam negeri akan langsung bertolak ke Sydney pada Minggu 16 Maret malam. Menit bermain tinggi di klubnya masing-masing dipastikan para pemain timnas cepat beradaptasi dengan taktik dan strategi pelatih, serta siap memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Australia. Waktu terus berjalan dan laga lanjutan round ketiga melawan Aussie serta Bahrain bakal segera bergulir. Yap, jelang match versus Bahrain, tentu saja banyak bumbu-bumbu drama yang membuat pertandingan ini diprediksi akan berjalan sangat menarik. Pasalnya masih ada dendam yang dibawa oleh skuad Garuda usai kemenangan di laga pertama dirampok oleh wasit Ahmed Ahkaf. Hasil yang membuat fans timnas Indonesia kecewa itu lantas membuat para pecinta sepak bola tanah air menyerang akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA. Menyikapi ini, BFA secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan resmi yang dalam salah satu poinnya meminta kepada FIFA serta AFC untuk memindahkan venue di laga kedua. Tak sesuai harapan mereka, keinginan itu justru tidak digubris oleh FIFA maupun AFC sehingga pertandingan akan tetap digelar di Indonesia. Karena inilah jelang pertemuan kedua tim yang akan berlangsung di Jakarta, tensi itu pun juga kian meningkat.
Fans Indonesia sudah tidak sabar untuk menyaksikan laga tersebut, di mana hal ini terlihat dari tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang sudah ludes terjual dalam beberapa hari saja. Selain itu juga bertambahnya amunisi berkualitas dalam diri skuad Garuda juga menambah kepercayaan diri dari para fans hingga membuat supporter Bahrain terlihat sengah dengan meramaikan timnas Indonesia jelang pertandingan nanti. Mereka bahkan menilai bahwa timnas Indonesia harus waspada karena Bahrain datang dengan status sebagai juara Piala Teluk 2024. Bahrain saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga dengan koleksi 6 poin, di mana raihan itu juga sama dengan koleksi poin yang dimiliki oleh timnas Indonesia, Arab Saudi, dan juga Cina, serta hanya selisih 1 angka saja dari Australia. Dan mendekati laga lanjutan, pelatih Bahrain Dragan Talajik menyoroti skuad baru timnas Indonesia yang lengkap dengan tambahan sejumlah pemain naturalisasi keturunan. Talajik ternyata mengikuti perkembangan dari skuad Garuda yang memperkuat diri dengan naturalisasi dari para pemainnya. Termasuk juga total ada 4 pemain keturunan yang bergabung, mulai dari diri Ole Romani, Dean James, Cui Pelopesi, dan juga Emil Audiro Mulyadi. Hal ini pun juga tak mengherankan bagi Talajik. Ia bahkan melontarkan sindiran bahwa tim yang dihadapinya bukanlah timnas Indonesia, melainkan tim Belanda. Melihat kekuatan Garuda saat ini pun Talajik mengaku tak gentar dengan menyebut bahwa Bahrain siap dan tak takut dengan tim mana saja yang bakal dilawan. Melawan Indonesia, setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami tidak takut, kata Talajik. Penilik kesombongan dari skuad Bahrain itu tadi, hal tersebut ternyata tak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dubes mereka, yang padahal baru saja menemui 2 pejabat olahraga tanah air, Dito Aryo Tejo dan Erick Thohir, menjelang duel timnya kontra timnas Indonesia. Benar, Duta Besar Bahrain Ahmed Abdullah Al-Haramasi Al-Hajeri menemui Menpora Dito dan Pak Erick Thohir untuk membahas persiapan pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret nanti. Misi Abdullah bertemu dengan kedua tokoh itu adalah melobi terkait terjaminnya keamanan para pemain Bahrain selama berada di Jakarta kelak. Dubes Bahrain tersebut benar-benar ingin memastikan insiden beberapa waktu lalu saat timnasnya menjamu Indonesia di Rifa tak berujung balas dendam dari para supporter merah putih. Sebab tentu PSSI dan seluruh pecinta timnas Indonesia sangat marah akibat kepemimpinan Ahmed Alkaf yang dinilai memihak Bahrain dengan memberikan waktu lebih untuk bisa mencetak gol. Kemudian merespon kunjungan dari Dubes Bahrain tersebut, Pak Dito Aryo Tejo menjamin keamanan dari para pemain Bahrain sepenuhnya, terutama dari supporter Indonesia. Hal senada juga dikatakan oleh Pak Erick Thohir, di mana beliau menjamin hal itu karena sudah membuktikannya saat menjamu Jepang dan Arab Saudi tahun lalu. Dan tentu saja hal ini jelas berbeda dengan kesombongan yang digaungkan oleh skuad Bahrain, padahal dubes mereka justru mengakui bahwa Indonesia merupakan negara terhormat yang kekuatannya patut diwaspadai di laga nanti.